Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan ila mu'alifadil kitab syai'ul lillahi fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalal ala khair ibtigha li mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulmi fid darin amin. Qala, setelah kemarin membahas tentang fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu, maka pada malam hari ini masuk ke bab tentang air, yaitu salah satu sarana atau perantara dalam bersuci baik wudu ataupun mandi, salah satunya menggunakan air. Maka kalau di dalam kitab Safinatun Najah, sang mu'alif langsung memasuki atau menjelaskan tentang dua kriteria air ketika kemasukan najis. Jadi air ketika kemasukan najis maka ada beberapa hukum, ada dua kriteria. Nah, tapi sebelum masuk ke sana seperti yang para guru-guru kita atau para ulama-ulama kita menjelaskan bahwasanya air itu merupakan salah satu faktor penting dalam taharah, dalam bersuci, karena air sebagai wasilatul wasail, sebagai sarana atau perantara dalam bersuci, dan bersuci itu adalah sarana atau perantara untuk beribadah baik sholat ataupun membaca Al-Quran dan yang lainnya. Nah, maka sangat penting sekali pembahasan tentang air seperti yang sudah dijelaskan di dalam para ulama ahli fikih, para fuqaha, bahwa air memiliki tiga macam atau tiga kategori. Ada yang namanya air tohirun mutahhir atau ma'ut tohur atau ma'ul mutlak, yaitu air yang zatnya suci dan juga bisa mensucikan. Zatnya itu suci dan juga bisa untuk mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci baik wudu ataupun mandi ataupun membersihkan najis, menghilangkan najis. Nah, air yang seperti ini dinamakan juga air mutlak, yaitu air yang tidak memiliki batas, tidak memiliki qaid. Ketika kamu ambil air, kamu masukkan ke botol ya kamu sebut air. Ketika kamu masukkan ke gelas ya kamu tetap menyebutnya air. Ketika kamu masukkan ke ember, ke kolam, kamu juga tetap menyebutnya air. Itu maksudnya air mutlak, tidak ada qaid, batasan di dalam mengartikan air tersebut. Nah, para fuqaha telah menjelaskan bahwa air yang tohirun mutahhir, yang suci dan mensucikan ini ada 7. 3 turun dari langit dan 4 bersumber di bumi. Yang dari langit itu ada ma'ul matar, air hujan, ma'ul salji, air salju, terus air embun. Jadi air hujan, air salju, air embun itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang 4 yang lainnya ada ma'ul bahri, ada air laut. Air laut juga bisa digunakan bersuci. Ma'un nahri, air sungai, bisa digunakan bersuci. Terus ma'ul ain, air dari sumber mata air, itu juga bisa digunakan bersuci. Kemudian yang terakhir ma'ul bi'ri, air yang bersumber dari sumur. Nah, 7 air tadi dinamakan tohir mutahhirun, suci dan mensucikan, bisa kamu gunakan untuk berwudu ataupun mandi ataupun menghilangkan najis. Nah, itu air secara kriteria yang pertama itu tohirun mutahhir. Atau yang kedua adalah tohirun ghairu mutahhir, ada air yang suci, zatnya suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya seperti air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air
yang kurang dari 2 kolah, nanti penjelasan kolah, 1 kolah atau 2 kolah atau ma'ul qalil atau ma'ul katsir nanti akan dijelaskan. Air musta'mal ini adalah air yang tohirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan, yaitu air yang kurang dari 2 kolah. Menurut para fuqaha nanti penjelasannya 2 kolah, air yang kurang dari 2 kolah dan sudah tercipratan atau sudah terkena air bekas basuhan fardu dari wudhu ataupun mandi, basuhan fardu atau basuhan wajib dari wudhu ataupun mandi, atau setelah digunakan untuk membersihkan najis. Air yang kurang dari 2 kolah dan juga terkena atau terciprat oleh air yang sudah digunakan untuk membasuh fardu yang wajib pada wudhu ataupun basuhan wajib pada mandi, ataupun sudah digunakan menghilangkan najis, maka namanya air musta'mal. Air seperti ini zatnya suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Dan juga yang suci dan tidak mensucikan adalah air yang tidak mutlak, atau air suci yang bercampur dengan sesuatu yang suci lainnya tetapi telah berubah warna, rasa, dan baunya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air kopi. Kopi suci, bisa diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Air jus sudah suci tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Air teh itu suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, itu namanya tohirun ghairu mutahhir. Nah, yang ketiga, ma'un najasah, air yang berubah menjadi air najis, yang tadinya suci berubah menjadi najis. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah langsung sang mu'alif menjelaskan tentang hukumnya najis jatuh ke air yang suci. Bagaimana ketika ada satu najis itu jatuh ke air yang suci? Bagaimana hukum air tersebut? Apakah masih bisa dikatakan suci, mensucikan, bisa digunakan untuk bersuci, menghilangkan najis, atau tidak? Nah, maka di dalam kitab Safinatun Najah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, faslun utawi iki iku ana fasal suwiji, faslun utawi iki iku ana fasal suwiji, al-ma'u utawi banyu, al-ma'u utawi banyu, air. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji, al-ma'u utawi banyu, iku qalilun ana banyu sithik. Nah, di dalam fasal yang kita baca malam ini itu menjelaskan kriteria air ketika kejatuhan najis. Dikatakan al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu sithik, wa katsirun lan ana banyu akeh. Dibagi menjadi 2. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu sithik, wa katsirun lan ana banyu akeh. Ada air sedikit, ada air banyak. Pengertiannya menurut para fuqaha, al-qalilu utawi banyu kang sithik, al-qalilu utawi banyu kang sithik, al-qalilu utawi banyu kang sithik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang sangka rong kolah. Al-qalilu utawi banyu kang sithik, al-qalilu utawi banyu kang sithik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang sangka rong kolah. Air yang sedikit pengertiannya adalah madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kolah. Wal kasirulan utawi banyu kang akeh, wal kasirulan utawi banyu kang akeh, wal kasirulan utawi banyu kang akeh iku kullatani, banyu kang ana 2 kolah. Wal kasirulan utawi banyu kang akeh iku kullatani, banyu 2 kolah, banyu kang ana 2 kolah. Fa aktsaru mongko luweh akeh. Kalau air banyak, masuk kategori air banyak itu adalah air yang 2 kolah atau lebih banyak. Nah, jadi pengertiannya air yang sedikit adalah madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kolah. Kalau al-katsir, ma'ul katsir, air yang banyak adalah kullatani fa aktsaru, yaitu air yang 2 kolah atau lebih dari 2 kolah. Itu pengertiannya. Nah, sekarang apa maksud dari kullatani ini? Air 2 kolah itu menurut hitung-hitungan para ulama menghitung sesuai dengan alat ukur di negara masing-masing. Ada yang menggunakan ritel, ada yang menggunakan secara tolak ukur ulama Baghdad dan yang lainnya. Tetapi kalau pada zaman sekarang bisa dengan mudah diketahui bahwa air 2 kolah adalah air yang memiliki volume
216 atau 217 liter. Itu air yang 2 kolah. Air 2 kolah kalau zaman sekarang itu hitungannya ketika air memiliki volume 216 atau 217 liter. Itu air 2 kolah. Nah, maka kalau jumlah airnya lebih atau kurang dari 216 liter, maka dinamakan air yang sedikit. Sesuai ta'rifnya, madunal kullataini. Kalau airnya kurang dari 216 liter, maka namanya air yang sedikit. Dinamakan air yang sedikit menurut fuqaha, menurut ilmu fikih. Nah, kalau volume airnya di dalam kolam atau di volume airnya itu 216 liter lebih, 216 liter atau lebih, nah, maka namanya air yang banyak, maul kasir. Nah, atau kalau dihitung tempatnya itu sekitar 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kamu di tempat itu dipenuhi dengan air, maka air tersebut adalah 2 kolah. Atau secara liter, ukuran liter itu 216 liter. Itu adalah kullatani, 2 kolah. Air 2 kolah pada zaman sekarang itu ukurannya adalah 216 liter. Nah, itu pengertiannya. Maka kalau kurang dari 216 liter, maka masuk kategori air yang sedikit. Hukumnya seperti apa? Nanti akan dibacakan. Kalau airnya 216 liter atau lebih, maka masuk kategori air banyak. Hukumnya seperti apa kalau kejatuhan najis? Nanti akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ono fasal suci. Al-ma'u utawi banyu. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ono banyu sithik. Wa kasirun lan ono banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu kang sithik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang sanga 2 kolah. Wal kasirulan utawi banyu kang akeh iku kullatani banyu 2 kolah atau air yang mencapai 216 liter. Fa aksaru mongko luwih akeh atau lebih dari 216 liter. Nah, itu pengertiannya. Nah, sekarang hukumnya bagaimana kalau kejatuhan najis? Al-qalilu utawi banyu kang sithik, al-qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajjasu bisa dadi najis. Al-qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajjasu dadi najis, menjadi najis biwuqu'in najasati kelawan sebab tumibone najis, karena sebab kejatuhan najis. Fihi ing dalem maul qalil. Al-qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajjasu dadi najis apa al-qalil, failnya. Al-qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajjasu dadi najis apa al-qalil, apa banyu yang sedikit tadi, air yang kurang dari 2 kolah tadi, kurang dari 216 liter tadi. Biwuqu'in najasati kelawan sebab tumibone najis, karena kejatuhan najis. Fihi ing dalam banyu. Wa illam yataghayyar lan senajan ora owah, tidak berubah apa maul qalil. Wa illam yataghayyar lan senajan ora owah, ora berubah apa maul qalil. Al qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajjasu dadi najis. Al qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajjasu dadi najis apa al qalil, apa banyu kang sithik biwuqu'in najasati kelawan sebab tumibone najis, dengan sebab jatuhnya najis. Fihi ing dalem maul qalil, fihi ing dalem maul qalil. Wa illam yataghayyar lan senajan ora berubah, ora owah apa maul qalil. Nah, hukumnya ketika air yang kurang dari 2 kolah, air yang kurang dari 216 liter tersebut kejatuhan najis, maka secara otomatis air tersebut berubah menjadi air yang najis, mutanajis, yang tadinya suci menjadi air yang najis. Walaupun air tersebut tidak berubah, walaupun bentuknya, warnanya, rasanya, baunya masih tetap sama, tetapi dengan jatuhnya najis, walaupun sedikit dan tidak mengubah bau, warna, rasa air tersebut, maka tetap hukumnya menjadi najis karena airnya kurang dari 2 kolah, karena airnya air sedikit.
para ulama ahli fikih menghasilkan hukum seperti ini berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabatsan." Seandainya air itu mencapai 2 qolah, maka tidak membawa najis. Lam yahmil khabatsan, tidak dihukumi najis. Nah, maka diambil dari mafhum dari pemahaman hadis tersebut, maka ketika lam yabluh qullataini, ketika air tersebut tidak mencapai 2 qolah, maka yahmil al-khabath. Dari mafhum hadis tadi, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil khabathan, maka mafhumnya ketika madunahuma, yang kurang dari 2 qolah, maka yahmilu khabath, maka terkena najis, yahmilu khabath. Maka air yang kurang dari 2 qolah kemasukan najis, langsung otomatis hukumnya berubah menjadi air yang najis. Nah, maka hati-hati. Tetapi dikatakan Imam Nawawi Al-Bantani di dalam komentarnya di kitab Kasifatu saja mengatakan wa kharaja bin najasah an-najsu al-ma'fu anhu. Dikecualikan dari kejatuhan najis adalah kejatuhan najis yang dima'fu, yang dimaafkan. Contohnya kamaitate la damalaha sailun, seperti maitah. Maitah ini batang bangkai hewan, la damalaha sailun, yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lalat. Lalat, seandainya kok bangkai lalat, semua bangkai kan najis kecuali hewan-hewan yang ada di laut. Ada bangkai lalat jatuh ke air yang kurang dari 2 qolah, kurang dari 216 liter, maka tidak dihukumi najis airnya, karena lalat termasuk maitatun la damalaha sailun, atau najis-najis yang la yudrikuhul torf, la yudrikuhul basor mu'tadil, atau la yudrikuhul torfun mu'tadil, atau seandainya air yang kurang dari 2 qolah tersebut kejatuhan najis yang tidak terlihat secara kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata yang mu'tadil, mata yang dalam keadaan normal. Banyak sekali, atau najis-najis yang kecil, bakteri-bakteri atau najis-najis yang kecil, atau hewan-hewan, bangkai-bangkai hewan-hewan yang kecil yang tidak kasat mata, seandainya kok benar menjatuhi air atau masuk ke air yang kurang dari 2 qolah tersebut, maka hukumnya tetap tidak najis, karena la yudrikuhul basor. Itu 2 hal yang dikecualikan ketika ada najis yang masuk ke air kurang dari 2 qolah, tetapi air kurang dari 2 qolah tersebut tetap suci, tidak menjadi najis. Yang pertama adalah kejatuhan maitatun la damalaha sailun. Yang kedua adalah kejatuhan najis yang la yudrikuhul torfun mu'tadil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang masuk ke ma'ul katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'u utawi banyu, wal ma'u utawi banyu al katsiru kang akeh. Sekarang air yang banyak, hukumnya seperti apa kalau kejatuhan najis? Wal ma'u utawi banyu al katsiru kang akeh iku la yatanajjasu, ora bisa dadi najis apa ma'ul katsir. Wal ma'u utawi banyu al katsiru kang akeh iku la yatanajjasu, ora bisa dadi najis apa ma'ul katsir. Air yang banyak, yang lebih dari 2 qolah atau 2 qolah lebih, 216 liter lebih, itu tidak bisa berubah hukumnya menjadi najis walaupun kemasukan najis. Wal ma'u utawi banyu al katsiru kang akeh iku la yatanajjasu, ora bisa dadi najis apa ma'ul katsir illa idza taghayyara, kejaba ing dalem nalikane owah. Illa idza taghayyara, kejaba ing dalem nalikane owah apa ta'muhu, rasane ma'ul katsir, apa ta'muhu rasane ma'ul katsir, apa ta'muhu rasane ma'ul katsir, au launuhu utawa warnane ma'ul katsir, au rihuhu utawa ambune ma'ul katsir. Wal ma'u utawi banyu al katsiru kang akeh
iku la yatanajjasu ora bisa dadi najis apa maul katsir, air yang banyak tidak bisa berubah menjadi najis walaupun kemasukan najis, illa idza taghayyara kejaba ing dalam nalikane owah, kecuali jika berubah satu dari tiga hal, kecuali air tersebut berubah satu dari tiga hal berikut ini. Illa idza taghayyara kejaba ing dalam nalikane owah apa maul katsir, illa idza taghayyara kejaba ing dalam nalikane owah apa ta'muhu, failnya fa'il dzahir, apa ta'muhu rasane maul katsir, illa idza taghayyara kejaba ing dalam nalikane owah apa ta'muhu rasane maul katsir, au launuhu utawa warnane maul katsir, au rihuhu utawa ambune maul katsir. Nah, jadi kalau air yang banyak lebih dari 2 kolah, lebih dari 216 liter itu tidak berubah hukumnya menjadi najis walaupun kemasukan sesuatu yang najis, barang yang najis, jika tidak berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Cukup satu dari tiga hal ini berubah, maka otomatis berubah menjadi najis. Tidak perlu tiga-tiganya menunggu berubah. Cukup salah satu dari tiga rasa, bau, warna, salah satu dari tiga ini berubah, maka air tersebut otomatis berubah menjadi najis jika kemasukan sesuatu yang najis. Jika tidak, maka ya tidak. Makanya kalau zaman dulu diterangkan guru-guru kita, seandainya ada air di kolah yang banyak, termasuk kategori air yang banyak lebih dari 216 liter, tiba-tiba kemasukan kotoran hewan, misalkan kotoran sapi, kotoran sapi 1 ember, tapi tidak berubah warna, bau, rasanya tidak berubah, ya maka air tersebut tidak berubah menjadi najis, tetap suci. Nah, itu contoh saja, maksudnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kok air dari 2 kolah kemasukan 1 tetes najis saja, misalkan kemasukan 1 tetes air kencing saja, tapi bisa merubah warnanya, atau bisa merubah baunya, atau bisa merubah rasanya, maka otomatis juga langsung berubah menjadi najis. Nah, jadi tolak ukurnya adalah, ibrohnya adalah di 3 hal tadi. Jika berubah 1 dari 3 hal tadi, maka ya otomatis hukumnya juga berubah. Itu air yang banyak. Nah, maka perlu berhati-hati kalau apalagi seandainya kita bersuci menggunakan air yang kurang dari 2 kolah. Air kurang dari 216 liter harus hati-hati, karena seandainya pun tidak kemasukan najis, tetapi seperti yang dijelaskan di awal, kalau seandainya kamu sudah pakai untuk bersuci, sudah kamu pakai untuk membasuh basuhan wajah yang pertama, yang fardu, maka seandainya ada cipratan bekas air tadi, bekas basuhan pertama wajah ini kok jatuh ke air yang kurang dari 2 kolah, maka hukumnya menjadi air yang mustakmal. Air yang mustakmal suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya maka sangat riskan sekali air yang sedikit ini. Kalau air yang sedikit, maka digunakannya harus berhati-hati. Makanya karena kalaupun tidak najis maka bisa menjadi mustakmal, maka harus hati-hati. Di dalam kitab-kitab fikih yang besar diajarkan kalau seandainya wudu menggunakan air yang sedikit, maka ada yang namanya al-yanwiya al-ikhtiraf. Tidak harus niat ikhtiraf ketika membasuh wajah atau membasuh yang wajib, yang fardu menggunakan air yang kurang dari 2 kolah, diniati ikhtiraf, diniati sebagai gayung, seperti itu, agar tidak menjadi mustakmal. Nah, tapi kalau airnya banyak, air yang lebih dari 216 liter, air yang katsir, maka selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya, ya maka tidak berubah menjadi najis. Nah, tetapi perlu diperhatikan juga, air yang banyak, misalkan yang ada di masjid-masjid, yang masjidnya memiliki kolam atau bak dengan air yang banyak, seandainya kok di dalam bak tersebut yang airnya banyak, yang lebih dari 216 liter, seandainya kok kejatuhan najis, orang melihat bahwa itu kejatuhan najis, tetapi orang-orang ragu apakah kondisi air ini masih tetap tiga halnya tadi masih tetap atau sudah berubah, ragu. Air yang banyak ini, air yang lebih dari 2 kolah ini kejatuhan najis, tetapi orang-orang ragu apakah ini berubah salah satu dari 3 hal tadi atau belum. Nah, kalau dalam kasus seperti ini,
Di dalam kitab Taqrir Sadidah termasuk masail fil ma'il katsir, kalau kasusnya seperti tadi maka tetap dihukumi suci. Tetap dihukumi suci karena li'anal asla fil ma'i tahurun, karena hukum asal dari air adalah suci. Seperti kasus tadi, kalau seandainya kemasukan najis tetapi ragu apakah berubah atau tidak ini air, rasa, bau, warnanya ini berubah atau tidak, ini ragu orang. Nah, kalau seperti ini tetap dihukumi suci. Atau sebaliknya, kalau seandainya ada air lebih dari 2 kolah, tapi kok berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya, tetapi orang-orang ragu yang merubah ini apakah sesuatu yang najis atau sesuatu yang suci, atau sesuatu yang tidak najis. Nah, pernah kejadian di bulan Ramadan kemarin kalau tidak salah, di daerah tempat tinggal kami ada masjid yang berubah warna menjadi hijau. Airnya ketika diambil menjadi hijau. Air di dalam masjid lebih dari 2 kolah, air yang banyak, warnanya berubah. Tetapi orang tidak tahu, orang ragu, bahkan tidak tahu air ini berubah gara-gara sesuatu yang najis atau sesuatu yang tidak najis. Dan maka kalau kasusnya seperti ini, maka tetap dihukumi air tersebut suci, air tersebut tidak najis, karena seperti itu, li'anal asla fil ma'i tahurun, karena hukum asal dari air itu suci. Itu apa? Suci. Airnya berubah, tetapi kita tidak tahu yang merubah ini apakah sesuatu yang suci, apakah sesuatu yang najis. Syakakna halit taghayyur bi tahirin am binajis. Nah, maka kalau seperti ini di dalam kitab Taqrir Sadidah itu tetap dihukumi suci, karena kita tidak tahu yang merubah itu adalah sesuatu yang najis atau sesuatu yang suci. Al yakinu la yazalu bisyak. Kecuali kalau yakin bahwa yang merubah itu adalah sesuatu yang najis, maka ya otomatis menjadi najis. Ini kan kasusnya kita ragu, kita masykuk. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan di dalam ma'ul katsir, air yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki uga fasal suwiji, al ma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu sithik, wa katsirun lan ana banyu akeh. Al qalilu utawi kang aran banyu sithik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang sangka 2 kolah. Wal katsiru lan utawi banyu kang akeh iku kullatani banyu 2 kolah. Tolak ukurnya adalah 216 liter. Itu masuk kategori air yang banyak. Fa aktsaru mongko luwih akeh atau lebih banyak dari 216 liter. Al qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajasu, bisa dadi najis. Bi wuqu'in najasati, al qalilu utawi banyu kang sithik iku yatanajasu, bisa dadi najis apa al qalil, apa banyu kang sithik, bi wuqu'in najasati kelawan sebab tumibone najis, fihi ing dalem ma'ul qalil, wa illam yataghayyar lan senajan ora owah apa ma'ul qalil. Wal ma'ulan utawi banyu al katsiru kang akeh iku la yatanajasu, ora bisa dadi najis apa ma'ul katsir, iku la yatanajasu, ora bisa dadi najis apa al-ma'u al-katsir, biwuku'in najasah fihi maksudnya, illa idza taghayyara, kejaba ing dalam nalikane owah berubah apa ta'muhu, rasane ma'ul katsir, au launuhu utawa warnane ma'ul katsir, au rihuhu utawa ambune ma'ul katsir. Faslun mujibatul ghusli sittatun, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.